Pedoman OSNK bidang ekonomi. Nah, penting sekali bagi adik-adik untuk memahami pedoman ini supaya tidak sampai ada kesalahan pada saat adik-adik mengerjakan soal-soal dan berkompetisi terutama untuk bidang ekonomi. Boleh ke slide berikutnya. Nah, sebelum adik-adik mengikuti OSNK bidang ekonomi, akan ada simulasi yang dilaksanakan secara serentak pada tanggal 17 sampai 20 Mei 2022, bertempat pada sekolah di mana Anda akan melaksanakan tes OSNK. Informasi lebih lanjut dapat dilihat di Instagram Pusprenas. Nah, kapan pelaksanaan OSNK bidang ekonomi? Tanggalnya adalah 24 Mei 2022 pukul 8 sampai 11 WIB. Diingat-ingat ya, supaya tidak sampai lupa untuk jadwal ini. Nah, kenapa kita ada simulasi? Dia bertujuan agar siswa peserta OSNK dapat mengenal lebih jauh mengenai aplikasi yang digunakan untuk tes OSNK nanti. Simulasi tes OSNK dibuat sebagaimana tes OSNK dengan aturan yang sama, kecuali jumlah soal dan lama waktu yang tersedia. Boleh ke slide berikutnya. Nah, untuk pelaksanaan OSNK ekonomi semi daring, pastikan adik-adik datang sebelum waktu pelaksanaan. Nah, di sini adik-adik sudah harus siap. Sudah ke toilet, mungkin sudah sarapan, dan juga gadgetnya adik-adik sudah dicas secara penuh, karena nanti tidak ada kesempatan lagi untuk melakukan ini. Ikuti petunjuk pelaksanaan ujian sebagaimana pada panduan sebelumnya. Nantinya adik-adik akan menghadapi 50 soal pilihan ganda, di mana akan ada soal pilihan ganda sederhana atau PGS ekonomi 35 soal, lalu soal pilihan ganda sederhana PGS akuntansi dan manajemen 12 soal, dan soal pilihan ganda kausal atau PGK 3 soal. Adik-adik boleh menggunakan kalkulator konvensional, bukan kalkulator HP, kalkulator finansial, maupun komputer. Nah, kalau adik-adik menjawab salah, dia tidak akan mengurangi nilai. Total waktu mengerjakan soal adalah 180 menit. Akan ada jeda waktu antara bagian soal PGS ke PGK, dan waktu itu lamanya adalah 10 menit. Nah, waktu ini adik-adik bisa manfaatkan untuk pergi ke toilet. Karena nanti begitu adik-adik sudah mengerjakan soal lagi, tidak ada kesempatan untuk pergi ke toilet lagi. Tapi jangan digunakan waktu ini untuk mencari-cari jawaban, atau misalnya berkomunikasi dengan orang lain, jangan ya. Jadi silakan gunakan untuk ke toilet supaya adik-adik siap untuk menghadapi tahapan soal yang berikutnya. Pelaksanaan OSNK ekonomi daring. Anda memiliki kesempatan untuk login hanya 1 kali. Jangan lupa mengisikan nama peserta sesuai nama lengkap Anda dan tanggal lahir. Isilah token sesuai yang Anda terima dari pengawas. Soal pilihan ganda akan tampil pada layar secara berurutan dan dapat kembali melihat soal sebelumnya, jadi jangan khawatir. Isi jawaban dengan klik pilihan pada abjad atau mengetikkan abjad A, B, C, D, atau E pada keyboard tanpa menekan caps lock. Jika masih ragu dengan jawaban yang benar, dapat mengklik pada pilihan ragu-ragu. Dan apabila telah yakin, dapat mengisi jawaban lalu menghapus tanda klik ragu-ragu tersebut. Nah, untuk slide ini akan dijelaskan oleh Bapak Taufik. Kepada Bapak Taufik, saya persilakan. Terima kasih, Ibu Wulan. Saya akan melanjutkan penjelasan lebih teknis tentang pelaksanaan ujian di tampilan komputer, ya, di tampilan layar adik-adik nanti pada saat mengerjakan ujian melalui komputer atau laptop. Ini akan tampil pertama kali tampilannya seperti ini, ya, muncul username sama password. Nah, ini biasanya nanti dibantu oleh proktor di sekolah masing-masing tempat ujian adik-adik berlangsung. Next, Mas. Nah, kemudian ini ada konfirmasi terutama nama lengkap, ya, dan token. Ini tidak boleh lupa diisi. Nah, ini juga nanti akan dibantu oleh proktor, ya, sebelum ujian berlangsung. Ini sudah biasanya ada sinkronisasi data sehari sebelumnya. Ya, nanti akan diyakinkan oleh proktor ini sudah benar. Next.
Berikutnya ini untuk persiapan sudah akan ujian ya terkait dengan konfirmasi tes ya, nama dari tesnya apa, kemudian ada statusnya, kemudian juga tanggal ya, dan kemudian juga waktu tesnya. Kemudian kalau sudah siap, teman-teman bisa mengklik mulai. Silakan. Next. Di sini ada beberapa yang harus diperhatikan, teman-teman, terutama waktu nanti teknis pelaksanaan. Pertama, jika sudah selesai, beri tanda klik, tanda yakin mengakhiri tes. Lalu klik tanda selesai, ya. Kemudian akan muncul halaman baru untuk mengakhiri tes dan klik tombol selesai. Ya, di sini adik-adik ini kalau sudah yakin jawabannya bisa mengakhiri dan kemudian melanjutkan ya ke soal berikutnya. Kemudian perhatikan waktu tersisa saat mengerjakan soal pada layar bagian ya atas aplikasi. Tadi seperti Bu Wulan menjelaskan ada 180 menit waktu mengerjakan 3 jam dan saat pertama seksi pertama adalah PGS untuk mengerjakan pilihan ganda sederhana. Ya, anda punya waktu sekitar 10 menit untuk mengerjakan itu, ya minimal. Setelah itu baru lanjut ke PGK. Ya. Jika waktu habis sebelum Anda menjawab seluruh penjawaban, maka aplikasi akan tertutup sendiri dan secara otomatis akan menyimpan hasil jawaban Anda. Jadi adik-adik tidak perlu khawatir, ya termasuk nanti kalau mati lampu atau apa, maka sistem masih akan tetap dilanjutkan. Ya, kalau waktunya sudah lewat ya 3 jam, maka otomatis jawaban yang sudah pernah diklik itu akan tersimpan. Jawaban ragu-ragu tidak akan dinilai sebagai jawaban. Jadi jangan lupa waktu adik-adik mengklik jawaban ragu-ragu itu diubah ya jawabannya menjadi jawaban yang sudah yakin akan dipilih A, B, C, D, E gitu. Nah, opsi yang ragu-ragu dihilangkan. Ya. Kemudian jagalah selalu prosedur kesehatan untuk adik-adik, terutama saat nanti mengerjakan soal, ya prokesnya, yaitu cuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, membatasi mobilitas, dan mendapatkan vaksin. Ya, ini biasanya nanti sekolah tempat ujian berlangsung akan meyakinkan akan terjadinya prokes ini sudah dilakukan dengan benar. Ya. Next slide. Ini adalah tampilan soal yang muncul di layar. Di situ ada informasi soal. Nah, yang tengah itu ada sisa waktu. Diperhatikan betul itu. Sisa waktu, misalnya di sini masih ada 1 jam 16 menit. Ya, kemudian sebelah paling kanan pojok itu adalah daftar soal. Ya, nanti bisa diklik kalau misalnya ingin tahu total soalnya. 50 soal ada di situ. Kemudian tampilan ya seperti ini soalnya. Kemudian ada opsi C misalnya biru yang dipilih. Ya, kemudian kalau sudah yakin, Anda klik soal berikutnya. Tapi kalau misalnya Anda ragu-ragu, klik yang tengah, ya, ragu-ragu. Adik-adik juga bisa kembali ke soal sebelumnya, klik yang tanda merah itu paling bawah, ya, untuk melihat soal yang ragu-ragu, terutama yang belum dijawab. Ya, next, Mas. Nah, ini adalah daftar soal yang biru itu sudah dijawab, yang kuning nomor 15 itu masih ragu-ragu. Yang hitam itu belum dijawab berarti. Ya. Sehingga di sini adik-adik bisa ngecek juga ya dari daftar soal yang tadi di pojok kanan atas ya posisi soal yang sudah dijawab, yang belum dijawab dan yang ragu-ragu. Next. Nah, ini adalah konfirmasi kalau sudah selesai ada 3 langkah di situ. Adik-adik konfirmasi tesnya yang pertama, langkah pertama itu yakinkan diklik ya, dicentang ya, bahwa adik-adik sudah selesai ujiannya, kemudian diklik langkah kedua selesai, waktu warna hijau, kemudian setelah itu muncul konfirmasi tes ya, bahwa adik-adik sudah selesai mengerjakan tes ya, sehingga kemudian di situ diklik selesai tes dan adik-adik kembali ke login awal. Next. Nah, ini ada konfirmasi tes selesai. Kalau sudah selesai akan muncul tayangan seperti ini. Terima kasih telah berpartisipasi dalam tes ini. Silakan klik tombol kembali ke halaman login untuk keluar dari tes.